Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 63 Desa Sidomulyo akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Sosialisasi Literasi Digital untuk meningkatkan kesadaran bermedia sosial di ruang digital bagi Karang Taruna Desa Sidomulyo. Untuk kelompok kami didepeli oleh Bapak Muhammad Radian Nur Alamsyah. Kemudian untuk anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Sylvia Putri, kemudian ada Indah Tri Ratnasari, selanjutnya ada Salsa Bila Rahayu Safitri, kemudian ada Sandy Dwi Harya Prananda, dan Zahratul Istifaiza. Untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pendahuluan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapatkan permasalahan di kalangan masyarakat, yakni kurangnya pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya literasi digital, belum adanya pemahaman tentang strategi komunikasi secara persuasif, dan rendahnya kesadaran untuk memanfaatkan teknologi digital dengan baik dan optimal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Nur Hadi selaku Kepala Desa Sidomulyo yang mengungkapkan bahwa rentan usia anak-anak hingga remaja di Desa Sidomulyo masih tergolong sulit menyaring konten-konten yang beredar di sosial media. Merujuk pada definisi di atas dapat disebutkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai literasi digital perlu dilakukan untuk menekan dampak negatif dari kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial. Sosialisasi dengan tema cakap bermedia, sadar media sosial di ruang digital dilakukan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pada rentan usia anak-anak hingga remaja di Desa Sidomulyo, agar mereka dapat cakap dalam bermedia sosial dengan baik sehingga dapat menimbulkan dampak positif untuk kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kerja ini yaitu yang pertama adalah kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini, tim melaksanakan kegiatan sosialisasi yang menyasar aspek literasi digital yang beririsan dengan komunikasi persuasif. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, yaitu pemateri atau narasumber menyampaikan materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian lokasi kegiatan berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Sidomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, yang berjarak sekitar 7,9 km dari Universitas Tidar Gedung Sidotopo. Baik, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana sebelum pelaksanaan kegiatan literasi digital ini terdapat tahapan perencanaan yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan diskusi terhadap Kepala Desa Sidomulyo, Kepala Dusun setempat, dan Ketua Karang Taruna. Di mana hasil dari wawancara dan diskusi tersebut, kelompok KKN akan merencanakan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu, kelompok kami akan melaksanakan kegiatan literasi digital yang nantinya bisa memberikan wawasan yang luas dan cara memfilter dari apa yang diterima di internet atau media sosial. Baik, selanjutnya proses pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, narasumber mempresentasikan materi yang sudah disiapkan dengan melihat sasaran audiens seperti umur dan yang biasanya dirasakan di masyarakat mengenai dunia internet atau media sosial. Dalam pemaparan yang pertama, narasumber memperlihatkan perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya, materi yang dipaparkan oleh narasumber mengenai dampak negatif dan positif dari penggunaan teknologi komunikasi, internet, dan media sosial. Adapun penjelasan lainnya yang disampaikan oleh narasumber mengenai tips dalam bermedia digital yang sehat. Untuk tips tersebut, seperti penggunaan media digital harus bijaksana, jangan menerima informasi dari media sosial secara mentah-mentah, jangan mudah membagikan identitas pribadi, dan mempelajari lebih dalam Undang-Undang ITE. Kemudian partisipasi aktif dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, peserta literasi digital yang hadir dan ikut serta dalam setiap tahap
kegiatan yang ada, kemudian peserta aktif dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah evaluasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami dan mengetahui dampak negatif serta dampak positif yang ditimbulkan dari pemakaian media digital. Kemudian, peserta mengetahui tips atau cara bermedia digital dengan baik dan benar. Diharapkan dilakukan kegiatan literasi digital lagi ke depannya agar pemuda-pemudi bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih banyak dalam media digital. Kesimpulan dan saran, kegiatan literasi digital ini tergolong berhasil karena telah mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada rentan usia anak-anak hingga remaja agar mereka dapat cakap dalam bermedia sosial dengan baik, sehingga dapat menimbulkan dampak positif untuk kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab menjadi metode yang tepat untuk menyukseskan tujuan dari kegiatan literasi digital ini. Dengan adanya metode ceramah ini dapat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aspek literasi digital dan komunikasi persuasif seperti isi pesan, karakter komunikator, komunikasi verbal dan nonverbal, hambatan, dan filter terhadap konten-konten yang ada pada saat menggunakan media sosial, serta adanya diskusi dan tanya jawab menjadi ruang publik bagi audiens untuk menyampaikan pendapatnya. Namun pada metode ini belum dapat dikatakan sukses karena minimnya audiens yang bertanya. Saran diberikan kepada Kominfo sebagai dinas yang mewadahi mengenai komunikasi dan informatika untuk memberikan pemahaman secara profesional kepada para pemateri atau narasumber dalam kegiatan literasi digital agar lebih maksimal. Baik, demikian hasil presentasi artikel dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.